Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi tentang penjajahan atas dunia Islam yang beranggotakan saya sendiri, Indah Nuraini, Maya Riani Adari, dan Muhammad Fauzi Ramdhani. Ketika 3 kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran pada abad ke-18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Safawi hancur di awal abad ke-18 Masehi, dan Kerajaan Mughal hancur pada masa awal abad ke-19 Masehi. Adapun kekuatan Islam yang masih disegani oleh lawan adalah Kerajaan Utsmani Turki. Akan tetapi, Turki juga mengalami kemunduran, sehingga Turki Utsmani dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, orang sakit dari Eropa. Faktor penyebab terjadinya penjajahan. Yang pertama itu ada kemunduran dunia Islam. Pada abad pertengahan, dunia Islam mengalami masa kejayaan dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan politik. Namun, memasuki abad ke-16, kekuatan dunia Islam mulai melemah akibat konflik internal, disintegrasi kekuasaan, serta stagnasi dalam inovasi teknologi dan militer. Kekosongan kekuasaan ini memberikan peluang bagi bangsa-bangsa Eropa untuk mengambil alih wilayah-wilayah strategis. Yang kedua itu ada revolusi industri di Eropa. Revolusi industri memberikan keunggulan teknologi bagi bangsa Eropa, terutama dalam bidang persenjataan, transportasi, dan komunikasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan ekspansi militer dan memperkuat kontrol atas daerah-daerah yang dikuasai. Yang ketiga itu ada motif ekonomi. Kebutuhan akan bahan baku, pasar, dan tenaga kerja murah mendorong bangsa Eropa untuk menjajah wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk dunia Islam. Wilayah seperti Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara menjadi sasaran utama karena letaknya yang strategis dan kekayaan alamnya. Yang keempat itu ada imperialisme sebagai ideologi ekspansi. Imperialisme menjadi pendorong utama penjajahan, di mana negara-negara Eropa menganggap perluasan kekuasaan sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan politik dan militer mereka. Imperialisme abad ke-19 yang dikenal sebagai imperialisme modern tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh keyakinan bahwa bangsa Barat memiliki tanggung jawab moral untuk mencivitalisasi dunia. Yang kelima itu ada pengaruh Renaissance. Renaissance yang dimulai di Eropa pada abad ke-14 membawa kebangkitan intelektual, ilmu pengetahuan, dan seni. Ini mendorong eksplorasi dan ekspansi global yang didukung oleh penemuan teknologi navigasi baru. Gagasan humanisme yang berkembang dalam Renaissance juga menjadi dasar pembenaran kolonialisme, dengan anggapan bahwa bangsa-bangsa non-Eropa lebih rendah dalam hal budaya dan peradaban. Yang keenam itu ada penyebaran agama dan peradaban Barat. Salah satu alasan yang sering digunakan oleh penjajah adalah misi peradaban atau civilizing mission, yaitu menyebarkan nilai-nilai Kristen dan budaya Barat ke wilayah yang dianggap terbelakang. Penjajahan Islam di wilayah Mesir. Kekalahan Turki juga dialami oleh Mesir setelah penguasaan negeri ini. Ali Bey mengizinkan armada Inggris melintasi Laut Merah pada tahun 1778, yang membuat Perancis merasa terancam karena bisa mengganggu perdagangan mereka. Karena itu, Perancis mengirim ekspedisi pada masa Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 dan berhasil mendudukinya. Meskipun tidak bertahan lama karena serangan Inggris dan masalah politik dalam negeri Perancis, sehingga Napoleon meninggalkan Mesir pada tahun 1799 dan digantikan oleh Jenderal Kleber. Mesir mengalami pembaharuan besar pada abad ke-19 yang membawa kemajuan Barat dan sistem ekonomi. Pendidikan mendapat perhatian khusus dengan mengirim pelajar ke Mesir ke Eropa.
dan menerjemahkan literatur modern ke dalam bahasa Arab. Ekonomi Mesir juga semakin terkait dengan ekonomi Eropa karena orientasi ekspor dan pembangunan. Dengan dominasi Inggris yang terus berlangsung dalam bidang pertahanan hingga tahun 1952, ketika kelompok perwira berhasil mengubah Mesir menjadi sebuah republik. Selanjutnya itu ada penjajahan Islam di wilayah India. Di anak benua India, Inggris menguasai kerajaan Mughal pada abad ke-19 yang mengubah struktur sosial, ekonomi, dan politik wilayah tersebut. Menurut IRA, perusahaan dagang Inggris India Timur telah berdagang di India sejak 1600 dengan mendirikan pabrik di Surat, Madras, Bombay, dan Kalkutta. Mereka mengekspor katun, sutra, nila, dan rempah, serta mengimpor perak dan logam lain. Perusahaan ini kemudian terlibat dalam pemerintahan lokal, mengalahkan penguasaan melalui Perang Plaisai dan Perang Baksar. Warren Hastings membantu Inggris membentuk rezim kesatuan di India pada 1772 yang mengarah pada hancurnya kekuasaan Mughal serta melakukan pemberontakan 1857. Inggris mulai membenci umat Islam yang menjadi rivalnya dan berusaha mengeluarkan keluarga-keluarga Islam dari politik. Slide selanjutnya itu ada penjajahan Islam di Asia Tenggara. Dunia Islam di Asia Tenggara mengalami penjajahan seperti Indonesia oleh Belanda dan Filipina oleh Spanyol. Penjajahan dimulai dengan Portugal yang menguasai jalur perdagangan di Samudra Hindia pada awal abad ke-16 dengan mendudukkan Malaka. Belanda mulai menanamkan pengaruh pada abad ke-17, mengusur Portugal dan mengambil alih perdagangan di Selat Malaka dan daerah timur. Belanda mengeksploitasi ekonomi dan memaksa penguasa lokal menyerahkan hasil bumi sejak 1795. Belanda diduduki Prancis dan Inggris mengurangi kekuatan Belanda. Perjanjian London tahun 1824 yang membagi wilayah antara Inggris dan Belanda. Perlawanan rakyat seperti Perang Patimura dan Diponegoro dapat dipatahkan oleh Belanda. Untuk kebutuhan finansial, Belanda menerapkan sistem tanam paksa dari 1830 hingga 1870 yang dihapus setelah dikritik oleh Dewes Denker. Setelahnya, muncul politik etnis untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi melalui irigasi, imigrasi, dan pendidikan. Meskipun upaya ini menjadi bumerang, Inggris juga meningkatkan pengaruh di Semenanjung Malaka dan membentuk negara federasi Melayu. Sementara di Kalimantan, Inggris menjadikan Brunei sebagai protektorat, mengurangi kekuatan politik Islam di daerah tersebut. Selanjutnya itu ada penjajahan atas dunia Islam di Aljazair. Aljazair beberapa kali mengalami peralihan kekuasaan. Pertama kali Aljazair berada dalam kekuasaan dinasti Zianid dari tahun 1236. Selanjutnya di bawah tampuk dinasti Islam Utsmaniyah dari tahun 1516. Setelah itu masuk ke penjajahan Prancis dari tahun 1830. Dalam kurun waktu 1830 sampai 1848, Aljazair beralih dari kekuasaan Turki ke kekuasaan penjajahan Prancis secara bertahap. Proses ini dimulai pada tanggal 5 Juli 1830 saat Prancis menaklukkan Bey Hussein, gubernur Oran, untuk membebaskan para misioner Kristen yang ditangkap. Kolonialisme Prancis diakui dengan kapitulasi yang melindungi agama dan tradisi rakyat Aljazair, termaksud penggunaan bahasa Arab dan Berber. Islam berperan penting dalam menentang terhadap kolonialisme melalui organisasi sosial. Gerakan kaum Al-Ulama Al-Muslimin didirikan pada Mei 1931 yang dipengaruhi oleh gerakan di Mesir dan menekankan bahwa despotisme dan penjajahan adalah dua penyakit utama umat Islam. Kebangkitan umat Islam bergantung pada penghapusan praktik bid'ah dan persatuan di antara muslim. Slide selanjutnya itu ada dampak penjajahan atas dunia Islam. Yang pertama itu ada kemerosotan politik dan ekonomi. Penjajahan menyebabkan hilangnya kedaulatan politik di banyak wilayah muslim. Sistem ekonomi yang sebelumnya berbasis lokal menjadi ekonomi ekspor yang menguntungkan penjajah. Lalu yang kedua itu ada degradasi budaya dan pendidikan.
Sistem pendidikan Islam tradisional digantikan dengan sistem pendidikan Barat yang tidak menitik beratkan pada nilai-nilai Islam. Hal ini menciptakan jurang pemisah antara generasi lama dan baru. Yang ketiga itu ada peningkatan nasionalisme. Penjajahan juga memicu kebangkitan nasionalisme di dunia Islam. Banyak tokoh muslim yang memimpin gerakan perlawanan seperti Ahmad Yasin di Palestina, Sukamondan Hatta di Indonesia, serta Jamaluddin Al-Afghani yang menyerukan persatuan umat Islam untuk melawan kolonialisme. Selanjutnya yaitu ada respon dunia Islam terhadap penjajahan. Yang pertama itu adanya perlawanan militer. Banyak wilayah Islam melakukan perlawanan fisik terhadap penjajah. Perlawanan ini terjadi baik secara sporadis maupun terorganisir, seperti perang gerilya di Aljazair melawan Prancis dan perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda. Lalu yang kedua itu ada reformasi dan modernisasi. Sebagai pemimpin muslim seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani mendorong reformasi untuk membangkitkan kembali kekuatan Islam melalui pendidikan, teknologi, dan pembaruan pemikiran. Yang ketiga itu ada gerakan pan-islamisme. Pan-islamisme muncul sebagai upaya untuk menyatukan umat Islam di bawah satu kekhalifahan yang kuat. Gerakan ini bertujuan untuk melawan hegemoni Barat dan mengembalikan kejayaan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan.